terima kasih sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita nyeri leher dan pencegahannya. Iya, baik nih dok, saya pernah dengar nih dok istilah Ya. MRI. Nah, untuk tingkat untuk diagnosis nyeri leher ini juga apa juga emang harus melalui seperti itu dan bisa dijelaskan sedikit MRI itu gimana dok? Ya, jadi kalau MRI itu kepanjangan Magnetic Resonance Imaging. Jadi satu pemeriksaan imaging yang memang dari segi sensitivitas dan spesifisitasnya sangat baik untuk menilai struktur-struktur otot, ya, ligamen atau saraf gitu Iya, ya. iya. Nah itu pemeriksaannya memang cukup mahal ya, dan memang cukup lama pemeriksaannya sekitar 45 menit prosesnya. Tetapi dapat menggambarkan struktur-struktur yang penting yang kadang tidak bisa dilihat dari ronsen biasa atau tidak bisa dilihat oleh CT scan, tapi dapat dilihat oleh MRI seperti itu. Jadi dokter nanti akan membuat suatu pilihan-pilihan. Ya, biasanya tidak langsung MRI ya. Biasanya kalau curiga ke arah tulang, kelainan tulang di leher, Iya, iya. maka bisa dokter akan pemeriksaan ronsen terlebih dahulu, ronsen biasa gitu ya. Atau naik lagi sedikit di atasnya CT scan gitu ya. Harganya pun tidak terlalu mahal, tapi juga lebih mahal daripada ronsen. Oke, jadi diagnosisnya itu bukan langsung MRI tadi, dok. Tidak. Iya, biasanya CT scan dulu, Iya. baru ronsen seperti itu. Kalau belum juga dapat hasilnya itu baru ke MRI seperti Iya. itu ya. Tadi dokter menyampaikan ini cukup mahal. Ini untuk sahabat kaum muslim mungkin ya akan berobat seperti itu. Kalau di Medan ini ada nggak dok alatnya seperti itu? Ada di rumah sakit besar, misalnya di rumah sakit ada Malik atau rumah sakit swasta juga banyak yang sudah mulai banyak MRI ini. Oke. Ya. Itu berkisaran berapa dok kira-kira untuk skala garis besarnya itu? Kalau kisarannya macam-macam, paling sekitar 4 jutaan sampai 6 jutaan seperti itu. Jadi kalau dokter pun akan mempertimbangkan sebenarnya farmakoekonomik juga ya. Artinya ketika memberikan obat pun kita pertimbangkan secara ekonomi pasiennya. Dari segi pemeriksaan pun kita pertimbangkan juga ya. Kecuali kita udah siap uangnya gitu kan. Kadang orang berobat keluar Iya, iya. dia mengatakan bahwa di sana detail segala apa dapat semua penyakitnya. Kenapa? Karena kita memang secara ekonomi siap gitu ya, diperiksa semuanya. Nah, dokter akan mengandalkan keahlian dari anamnesis pemeriksaan fisiknya ini mengarah kemana, mengarah kemana, sehingga pemeriksaannya pun harus tepat. Satu target pemeriksaan langsung dapat diagnosisnya seperti itu. Maka nanti pemilihannya banyak CT scan, MRI, atau bahkan bisa dilakukan pemeriksaan namanya EMG, elektromiografi. Itu bisa menilai nanti kecepatan sarafnya kalau dicurigai ada misalkan saraf terjepit. Atau cek darah. Iya, iya. Cek darah curiga satu misalkan infeksi atau apa itu bisa dilakukan. Nah, Iya, jadi itu dia untuk diagnosisnya ada beberapa hal yang bisa ditegakkan dok ya untuk menentukan ini nyeri pada lehernya itu penyebabnya apa gitu dok, apakah meningitis, apakah cedera atau dan sebagainya tadi yang sampaikan dokter. Nah kemudian nih dok untuk pengobatannya sendiri ada nggak obat-obatan tertentu atau harus operasi atau ada terapi gitu dok? Jadi terkadang nyeri leher ini bisa dihilang sendiri ya. Kalau sudah 2-3 minggu lebih baru pasien itu biasanya datang ke dokter gitu ya, mengeluhkannya masalah nyeri lehernya. Nah biasanya kalau nyeri, istilah nyeri, pasti dokter akan memberikan suatu penanganan untuk mengurangi nyerinya. Bisa dengan obat-obatan, ya obat-obatan pun banyak sekali jenisnya. Ada golongan obat-obatan NSAID, ya ada golongan obat-obatan apa namanya antidepresan segala macam, ya sesuai dengan derajat nyerinya. Nanti ada diperiksa derajatnya berat atau ringan atau sedang seperti itu. Nah, bisa juga dilakukan kalau nyeri leher ini latihan fisik. Maksudnya contohnya misalkan ada beberapa gerakan-gerakan yang dianjurkan ya untuk gerakan leher ya. Kemudian masas ya kadang kita rekomendasikan masas jadi ibaratkan bahasa Medannya dikusuk. Gitu. Tapi di masas itu juga bukan langsung dimasas dengan tekanan yang kuat tidak. Masas dengan pelan searah serat ototnya. Ini di medis ada juga dok ya bagian ada. Spesialis itu bisa mengkusuk seperti itu. Kalau spesialis kusuk nggak ada Nggak ada. Tapi bagian daripada terapi fisik ya. Walaupun itu nanti masuk ke dalam bagian fisioterapi, rehab medik gitu ya. Ada bagiannya. Ternyata itu bisa meregangkan otot yang tegang, melancarkan aliran darah. Atau bisa dengan traksi segala macam bisa diberikan stretching, ya bahkan bisa dikompres. Kadang
nggak semua kita berikan obat juga. Kita anjurkan iya. pasien juga kompres. Kadang kompres hangat atau kompres dingin itu bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri lehernya seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dari terapi juga berarti bisa dok ya dengan Iya. obat-obatan. Kalau operasi ada nggak dok dalam kasus ini? Ya, operasi memang jarang sekali dilakukan pada orang-orang yang nyeri leher. Nyeri leher, dok, ya? Kecuali udah nyeri lehernya sudah berat dan terdapat suatu penekanan pada saraf tulang di daerah leher Iya, tersebut, tulang belakang daerah leher. Kalau sudah ada penekanan pada saraf tersebut, maka terkadang dokter akan mempertimbangkan untuk dilakukannya operasi. Tetapi biasanya tidak langsung. Dokter akan memberikan obat-obatan, nggak berkurang juga terapi fisik, nggak berkurang juga. Semua terapi, modalitas terapi sudah dilakukan, akhirnya operasi lah pilihan yang tepat untuk dilakukan. Nah, itu biasanya kita rekomendasikan. Jadi Tapi mungkin memang di jarang. kasus cedera mungkin seperti itu dok ya? Iya, cedera juga lihat juga kondisinya. Kalau cederanya hanya cedera otot segala macam, tidak masalah. Kalau cederanya sudah sampai menekan saraf di daerah leher, nah ini yang terkadang mempertimbangkan operasi itu juga. Memang walaupun itu jalan terakhir, nah, itu bisa kita lakukan. Ya. Tapi sebelumnya dokter biasanya memberikan obat-obatan dulu. Seperti itu. Iya. Baik dok, ini kita masuk terakhir nih dok. Iya. Ada seperti biasa sahabat kaum muslim dan sahabat risalah, Iya. kita ada sesi mitos atau faktanya gitu dok ya. Nah, ini ada sebuah pernyataan, kolesterol naik ditandai sakit pada leher. Nah ini kan karena kita membahas masalah nyeri pada leher sering dok sekali ya. tuh, ya, Nah ya. ini benar mitos atau fakta nih dok? Iya, jadi tidak ada hubungan langsung antara kolesterol tinggi dengan nyeri leher ya. Jadi itu mitos ya. Nah, jadi kolesterol tahunya kita tinggi ya dilakukan pemeriksaan cek darah. Cekan darah. Itu lebih akurat, bisa tahu kolesterol jahatnya, baiknya seperti itu. Betul. Jadi, jadi itu mitos ya. Mitos sahabat kaum muslim. Satu lagi nih dok, nyeri punggung atau leher ini adalah bahagian dari proses penuaan. Nah ini benar mitos atau fakta dok? Jadi tidak semuanya nyeri leher itu karena proses faktor penuaan. Walaupun bisa pada orang-orang tua itu muncul sering nyeri leher ya, biasanya akibat pengapuran. Tapi tidak selamanya. Jadi itu mitos. Mitos artinya tidak murni semata-mata karena faktor penuaan. Banyak sekali faktor-faktor yang lain yang terlibat. Terutama dalam hal salah dalam postur tubuh yang paling sering untuk nyeri leher gitu ya. Iya. Ya, Baik, terima kasih dok. Terakhir dok, Ya. nasihat dokter atau tips bagaimana pencegahan dan menjaga agar ya kita tidak terkena yang namanya gejala dari leher nyeri pada leher. Silakan dok. Ya, jadi nyeri pada leher karena penyebabnya paling banyak nyeri aksial atau nyeri yang diakibatkan oleh karena kesalahan postur tubuh, maka kita sebaiknya karena kita memang banyak bekerja ya di luar, kadang zaman modern ini sudah serba instan di depan komputer, menggunakan handphone, maka gunakanlah sesuatu itu sesuai dengan postur tubuh kita. Ya, kalau kita berkomputer harus posturnya harus duduk lurus, kepala jangan tercondong ke depan, ya, dan posisi komputer harus sejajar dengan kita. Kalau menggunakan handphone jangan terlalu menunduk, ya, karena juga akan menyebabkan cedera pada leher. Kalaupun tidur sesuaikan bantalnya, jangan yang keras. Pilih bantal yang sifatnya bisa menyesuaikan lekukan pada leher kita. Seperti itu. Dan lakukan senam, stretching, ya, gerakan-gerakan tidak berlebihan ya. Gerakan leher yang sifatnya itu untuk meregangkan otot. Kemudian dalam mengangkat beban berat jangan terlalu berlebihan ya. Dan jangan berulang-ulang dilakukan dan lakukan dengan posisi yang benar seperti ini. Maka insya Allah mampu mencegah daripada munculnya nyeri leher. Nah, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak dok atas penjelasannya dan kesimpulannya. Mudah-mudahan sahabat kaum muslim apa yang disampaikan dokter tadi ini sangat bermanfaat kepada kita dan khususnya kepada sahabat keluarga muslim yang setia bersama kita dalam program Bincang Sehat. Ya, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk menjaga kesehatan kita, ya, menjaga pola makan kita dan jangan lupa olahraga juga karena kesehatan itu begitu penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, sahabat kaum muslim dan jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Hijrah Eksklusif yang telah mensupport program kita ini berupa pakaian yang seperti saya kenakan sekarang ini. Dan akhir kata saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.